Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik harus mampu memahami pengertian teks berita dan ciri-ciri teks berita. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang terbayang jika kamu mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi kan? Saat ini teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana saja, tidak hanya di koran saja. Kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau halaman web di internet. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu apa saja yang harus ada dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak, ada banyak hal di dalam sebuah teks berita. Yuk kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita kenali pengertian dari teks berita. Teks berita itu merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh teks berita. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang kinerja data. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 24.871 spesimen. Sehingga total yang kita periksa akumulasinya totalnya adalah 1.122.339 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19. Tambahan yang kita dapatkan adalah 1.522 orang. Sehingga saat ini totalnya menjadi 80.094 orang. Kita perhatikan distribusinya untuk kasus yang kita temukan hari ini sebagai berikut. Jawa Tengah melaporkan kasus baru sebanyak 261 orang, namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 120 orang. DKI Jakarta 260 orang kasus baru dan 193 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 165 kasus baru dan 521 orang sembuh. Sulawesi Selatan 158 kasus baru dan 113 sembuh. Kalimantan Selatan 109 kasus baru dan 41 sembuh. Sumatera Utara 99 kasus baru dan 41 sembuh. Jawa Barat 75 kasus baru dan 140 sembuh. Kita lihat ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10 orang. Bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus sama sekali, di antaranya adalah Kalimantan Barat. Tidak ada kasus baru dan juga tidak ada yang dilaporkan sembuh. Kalimantan Tengah tidak ada penambahan kasus baru, namun dilaporkan 30 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan sembuh. Riau tidak ada kasus baru, ada 1 yang dilaporkan sembuh. Papua Barat tidak ada kasus baru, 4 dilaporkan sembuh. Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan kasus sembuh. Kasus sembuh total yang kita dapatkan pada hari ini adalah 1.414 orang, sehingga total sembuh menjadi 39.050 orang. Kasus meninggal 87 orang, sehingga total meninggal menjadi 3.797 orang.